Halo guys, selamat datang di channel Joy Series. Masih bersama Dan Aris. Oke, jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng biar kamu gak ketinggalan konten dari Joy Series. Kali ini Dan Aris sedang melakukan optimasi di background yang dipakai untuk kartun Joy Series AG. Next, di sini Dan Aris sedang menggunakan kubus default ya untuk memeriksa atau menginspeksi material-material yang tersimpan di scene Among Tani. Oke, yang belum tahu Among Tani ya, Dan Aris belum bisa ngasih spoiler karena nanti akan dipakai di kartun Joy Series di episode 1. Nah, di sini setiap material akan Dan Aris terapkan pada kubus itu. Nah, kubus ini fungsinya sebagai tumbal gitu kawan-kawan. Dan Aris mencoba untuk memangkas node yang terlalu banyak. Nah, di sini misalkan ada 10 nodes. Dan Aris berupaya untuk mengurangi jumlah nodes-nya ya, yaitu kotak-kotak yang ada di bawah itu berhubungan dengan pengaturan tekstur dan material apa sih ya, yang berhubungan dengan pewarnaan ya, kalau sederhananya seperti itu. Oke, di material itu ada banyak sifat-sifat visualnya ya, contohnya pantulan benda itu, kemudian apakah benda itu kasar ataukah benda itu tembus pandang. Nah, itu fungsinya material dan warnanya apa gitu. Beberapa tekstur diganti dengan tekstur yang berwarna. Sebelumnya itu kan kita menggunakan tekstur yang hitam putih atau abu-abu, skala abu-abu ya, kemudian dikasih generate warna biar warnanya itu bisa kita ubah supaya dinamis gitu. Kalau misalkan musim kemarau atau musim penghujan gitu, itu bisa kita ubah warnanya menjadi agak basah atau warna kering. Tujuannya memang seperti itu, tapi berhubung perangkat yang dipakai oleh kita, tim Joy Series ini, ada keterbatasan ya. Jadi perlu dioptimasi lagi, disederhanakan lagi supaya pemrosesan gambar mentah ini menjadi video animasi nanti itu nggak memakan waktu lama. Walaupun pada kenyataannya kemarin itu sempat dicoba di senior saya ya, Mas Chandra 3D. Yang belum tahu Mas Chandra 3D, nanti saya kasihkan link di deskripsi. Ketika saya kirim filenya di Mas Chandra itu ternyata scene yang kita gunakan ini, yang kita buat ini masih dalam taraf ringan, walaupun ya objeknya sudah banyak, tapi masih tergolong low poly ya. Untuk hardware yang digunakan Mas Chandra itu VGA menggunakan GTX 1060 ya. Nah, itu sangat mumpuni untuk pembuatan animasi ini. Sedangkan yang kita pakai sekarang itu adalah Intel HD 4600, jadi integratednya i5, masih generasi 4 teman-teman. Nah, itu maka dari itu nggak bisa kita menggunakan objek-objek atau benda-benda yang terlalu detail gitu. Semakin detail Dan Aris kebingungan untuk menganimasikan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ya, segitu informasi ketika Dan Aris mengedit itu untuk menganimasikan ya. Mentok FPS-nya mungkin sekitar 15 itu udah bagus.
dengan scene yang semacam ini. Nah, kali ini Danari sedang merepaint atau melukis ulang untuk riaknya air yang ada di sungai ini, yang di Among Tani. Prosesnya dilukis manual ya, seperti ini. Kadang kalau Danaris namanya juga manusia, jadi nggak tahu melukis harus seperti apa, jadi kita tetap menggunakan referensi dari internet untuk pola-pola riak airnya gitu. Nah, seperti ini. Sebelumnya riaknya kita menggunakan dua notes itu ternyata kalau berjalan bersamaan itu berat, jadi saya pangkas menjadi satu tekstur aja, kemudian dialirkan gitu. Seperti ini prosesnya. Software yang saya pakai di sini adalah Krita. Nah, keunggulan Krita adalah ada warp view di situ. Jadi ketika diaktifkan itu view-nya langsung bisa tembus atas bawah kiri kanan. Jadi gambarnya nyambung terus gitu loh, nggak putus. Nah, kalau nggak ada fitur itu, menghubungkan kiri ke kanan atau atas bawah, nanti bisa ada patahan, yaitu sulit digunakan untuk tekstur yang digunakan berulang-ulang. Nah, kali ini pembuatan tekstur sudah selesai, tinggal diterapkan di software PowerPoint, maksudnya Blender untuk penerapannya. Nah, ini sedikit diubah lagi notes-nya, komposisi notes-nya ini ada yang dikurangi gitu, biar lebih enteng lagi. Nah, ini previewnya. Oke, sudah jalan kan riak sungainya. Kemudian ada pengurangan juga di bedengan. Kalau di sini di Kediri itu namanya bedengan, nggak tahu kalau di Indonesia apa namanya ya. Nah, bedengan itu tanah yang dicangkul di model kayak gundukan itu untuk ditanami tanaman hortikultura gitu. Oke. Setelah ini mungkin masih ada optimasi yang lain. Nah, ini untuk satu bedeng itu dipakai untuk banyak ya, bikin satu untuk banyak. Jadi satu bedeng ini sebelumnya menggunakan sekitar 70 objek, tapi di layar kan cuma kelihatan berapa, nggak sampai 10 ya. Tapi di dalamnya itu ditanamkan ada bones, ada macam-macam, dan sudah dikasih animasi. Jadi tanamannya bisa gerak-gerak gitu. Nah, itu kalau jumlahnya 76 gambar, 76 objek, dikalikan jumlah bedengan yang ada, kan jumlahnya jadi terlalu banyak gitu. Nah, ini proses testing untuk membuat preview gambarnya apakah sudah oke. Nah, sepertinya sudah oke, finish. Ya, terima kasih sudah menonton curhatan Danaris. Sampai ketemu di episode 1. Ayo buat ini jadi menarik.